Setelah Xiao Chen, Hua Yunfeng, dan yang lainnya kembali ke sekte mereka, laut yang tenang menggelegak dengan berisik. Beberapa saat kemudian, kelopak bunga teratai hitam muncul di permukaan laut sebelum membentuk teratai hitam lengkap. Wosh! Saat teratai hitam terbentuk, tubuh telanjang putra suci gereja teratai hitam muncul di dalamnya. Dia menarik napas dalam-dalam, tampak sangat lemah. Kultivasi putra suci gereja teratai hitam telah turun dari puncak alam inti primal utama ke puncak alam inti primal minor, satu alam kultivasi lengkap. Itu berbahaya. Aku hampir mati di medan perang iblis jahat ini. Putra suci gereja teratai hitam merasakan sedikit ketakutan yang tersisa. Jika bukan karena menghancurkan tasbih Buddha pada saat kritis terakhir, mengaktifkan segel abadi di dalamnya, dia mungkin telah jatuh di medan perang iblis jahat ini. Xiao Chen, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku pasti akan mendapatkan tulang iblis Arira. Dendam di antara kita pasti tidak akan berakhir semudah itu. Ini belum berakhir. Sebuah cahaya berkelebat di mata putra suci gereja teratai hitam. Sosok Xiao Chen muncul di benaknya. Dia berharap bisa mencabik tubuh Xiao Chen dan mengekstraksi tulang iblis Arira. Setelah waktu yang lama, teratai hitam membawa putra suci Ming Xuan ke udara, menuju langit berbintang. Dia perlu kembali ke gereja teratai hitam untuk pulih dari luka-lukanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah menerima berita di Sekte Api Ungu, Master Sekte Api Ungu secara pribadi memimpin berbagai tetua sekte ke kaki puncak utama untuk menyambut kelompok Xiao Chen. Hal-hal seperti itu jarang terjadi dalam sejarah Sekte Api Ungu. Adegan Master Sekte secara pribadi menyambut para murid yang kembali dari medan perang iblis jahat adalah pemandangan yang tidak biasa. Master Sekte Api Ungu adalah seorang pria tua berjubah abu-abu bernama Duan Ya. Auranya ditarik, mencegah orang lain melihat kekuatannya. Namun, Xiao Chen tahu bahwa Master Sekte telah mencapai tahap akhir Starry Sky Stage bertahun-tahun yang lalu dan sangat kuat. Kau benar-benar layak menjadi adik laki-laki marsial Paman Ye. Sekte ini diberkati untuk memilikimu. Xiao Chen memberi hormat dengan tangan terkepal dan menjawab, Master Sekte Duan terlalu sopan. Duan Ya tidak banyak bicara lagi. Dia tersenyum dan berkata, pergilah dulu. Marsial Paman telah menunggumu untuk waktu yang lama. Ketika kita kembali, aku akan berdiskusi dengan berbagai tetua bagaimana cara memberimu hadiah. Baik itu merebut alat dao atau menekan murid-murid Sekte Firmamen Ilahi, itu secara tak terlihat meningkatkan keberuntungan Sekte Api Ungu. Ini merupakan pukulan telak bagi Sekte Langit Ilahi, terutama saat mengalahkan Sang Guan Lei. Bagi Sekte Api Ungu, ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Ini adalah cara keberuntungan meningkat atau menurun. Sekte Langit Ilahi telah lama menekan Sekte Api Ungu, hingga mencapai titik frustrasi. Sekte Api Ungu percaya bahwa setelah ini, situasinya akan berubah. Kakak senior mencariku. Xiao Chen tidak berani melambat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain, dia segera menuju puncak. Sekitar 7 menit kemudian, Xiao Chen mencapai kabut 7 warna yang menyelimuti puncak. Ketika Ye Zifeng melihat Xiao Chen tiba, dia mengangguk pelan, memberi isyarat agar Xiao Chen duduk. Kakak senior, mengapa kamu mencariku dengan tergesa-gesa? Xiao Chen segera bertanya. Ye Zifeng menjawab dengan jujur, kamu baru saja kembali dari medan perang iblis jahat, jadi aku seharusnya tidak mencarimu. Namun, aku benar-benar perlu melakukannya sekarang. Besok, aku akan meninggalkan Sekte Api Ungu. Kemana kamu pergi? Alam besar pusat. Namun, kakak senior, bagaimana dengan lukamu? Xiao Chen sedikit mengernyit. Ketika Ye Zifeng bertarung dengan Venerate Sekte Gereja Teratai Hitam, dia terluka, dan kultivasinya pun menurun sebagai akibatnya, turun dari Venerate Suci ke puncak Venerate Bintang. Ye Zifeng tersenyum tipis dan memperlihatkan sebagian auranya. Aura bijak yang luas dan tak terbatas bocor keluar. Sepertinya Ye Zifeng adalah seorang bijak kuno, mulia dan terhormat, tampak sangat murni. Panggung cahaya suci. Ye Zifeng mengangguk. Benar, aku tidak pernah putus asa setelah terluka oleh Venerate Sekte Gereja Teratai Hitam. Ini karena aku tahu bahwa keberuntungan dan bencana datang beriringan. Bagiku, itu bukan hal yang buruk. Ketika kamu memasuki medan perang iblis jahat, seorang teman lama datang, membawa hadiah. Luka-lukaku tidak hanya pulih, tetapi kekuatanku juga meningkat lebih jauh.
Xiao Chen berkata dengan tulus, "Selamat, kakak senior." Kakak senior Xiao Chen terluka karena dia sangat hebat bahwa Ye Zifeng sekarang mendapatkan keberuntungan ini karena bencana itu. Xiao Chen bertanya dengan nada menyelidik, "Kakak senior, mengapa kau pergi ke Central Grid Realm?" Untuk membuat terobosan ke tahap penguasa. Hampir mustahil untuk menjadi tokoh penguasa di laut kuburan ini. Hanya dengan memasuki Central Grid Realm aku akan memiliki kesempatan. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia merasa aneh karena dia tidak bisa mengatakan bahwa kakak seniornya sangat menginginkan kekuasaan. Kesan yang diberikan Ye Zifeng kepadanya lebih merupakan ketidakpedulian, tidak memiliki keinginan. Untuk beberapa alasan, ini berubah. Ye Zifeng melanjutkan, "Aku akan pergi besok. Jadi, jika kau punya permintaan, kau bisa memberitahuku sekarang. Kakak senior akan membantu semampuku." Xiao Chen merasa malu. Bagaimana mungkin dia cukup bermuka tebal untuk membuat lebih banyak permintaan? Ye Zifeng sudah terlalu banyak membantunya. "Terima kasih banyak, kakak senior. Namun, kakak muda sudah mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja di medan perang iblis jahat. Tanda teratai hitam di tubuhku juga hilang sepenuhnya. Untuk saat ini, aku tidak punya permintaan lain." Ye Zifeng menyipitkan matanya ke pedang di samping Xiao Chen. "Pedangmu. Pedang tiran. Ini adalah alat dao yang aku peroleh di paviliun 10.000 senjata." Xiao Chen melangkah maju dan menyerahkan pedang tiran kepada Ye Zifeng dengan kedua tangan. Ye Zifeng memegang pedang tiran dan merasakannya. Kemudian, dia mengangguk sedikit. "Pedang yang bagus. Ini adalah alat dao kelas superior. Meskipun hanya berisi dao guntur, itu sangat selaras dengan kata tiran. Keduanya secara alami cocok. Thunder Dao mengambil jalan yang tirani, ganas, dan tegas. Itu sederhana, lugas, bersemangat, dan gesit. Namun, jangan mengambil jalan yang salah. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti si idiot pedang dari Sekte Langit Surgawi itu." Si idiot pedang dari Sekte Langit Surgawi, mengacu pada Thunder Saber Siang Tian, guru Sangguan Lei. Ye Zifeng mengembalikan pedang itu kepada Xiao Chen. Kemudian, dia berpikir keras sebelum berkata, "Tingkat penguasaanmu atas pedang itu sangat tinggi. Namun, itu membuatku merasa mencolok dan hampa di dalam." Mencolok dan hampa di dalam. Xiao Chen merasa terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang menggambarkan keterampilan pedangnya seperti itu. Namun, karena Ye Zifeng yang mengatakan ini, pasti ada alasan untuk itu. Dia tidak akan mengatakannya tanpa bukti sama sekali. Ye Zifeng tidak menganggap ekspresi Xiao Chen aneh. "Kamu belum bertemu dengan ahli sejati dengan pedang. Grave Sea Cluster berada di peringkat 100 teratas dari sekian banyak klaster di Grid Tousan Realms. Namun, dibandingkan dengan Central Grid Realm, itu tidak layak disebut sama sekali. Generasimu bahkan tidak memiliki satupun ahli dalam pedang di sini." Setelah berhenti sejenak, Ye Zifeng melanjutkan, "Keahlianmu dalam pedang sangat indah, dan kemampuan pemahamanmu mencengangkan. Namun, serangan pedangmu tidak berat, kurang solid." Xiao Chen merenungkan ini. Dia telah lama merasa bahwa keterampilannya dengan pedang telah mencapai kemacetan. Namun, dia tidak tahu di mana. Setelah pengingat Ye Zifeng, Xiao Chen tampaknya memahami sesuatu, memikirkan sesuatu. "Apa yang harus aku lakukan?" dia bertanya dengan tulus. Ye Zifeng menasihati dengan lembut, "Carilah para ahli dari generasimu dan bertukarlah dengan mereka. Kau harus menemukan para ahli pedang yang sezaman denganmu dan benar-benar setara denganmu. Kau harus memahami hal-hal ini sendiri." Setelah keduanya mengobrol sebentar dan sudah saatnya bagi Xiao Chen untuk pergi, Xiao Chen bertanya, "Kakak senior, jika aku pergi ke Central Grid Realm di masa depan, kemana aku harus pergi untuk mencarimu?" "Dinasti Tianwu," Ye Zifeng menjawab dengan tenang. Namun, ketika Xiao Chen mendengarnya, dia tertegun. Kata-kata itu cukup familiar. Jadi, ternyata benar-benar ada dinasti Tianwu di Central Grid Realm. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang keturunan dinasti Tianwu dari alam Kunlun, Chu Chaoyun. Xiao Chen bertanya-tanya apakah dinasti Tianwu dari alam Kunlun terhubung dengan dinasti Tianwu dari alam Kunlun. Dia mengajukan pertanyaan lanjutan, "Kakak senior, siapa yang mendirikan dinasti Tianwu?" Ye Zifeng terkejut dengan pertanyaan itu.
4 dinasti abadi dari Central Grid Realm didirikan oleh garis keturunan Grid Desolate Aeon yang bekerja sama untuk melawan sekte-sekte. Dinasti Tianwu didirikan oleh klan kerajaan Chu kuno. Xiao Chen mengangguk tanpa suara, tetapi gelombang melonjak di hatinya, dia sangat terkejut. Klan kerajaan Chu Chaoyun. Sepertinya itu bukan suatu kebetulan. Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada kakak laki-lakinya dan kembali ke halamannya. Dia tidak bisa menenangkan emosinya. Jika apa yang dikatakan kakak laki-laki Xiao Chen benar, maka Kaisar Tianwu yang mendirikan dinasti Tianwu di alam kubah langit pastilah seorang ahli dari klan kerajaan Chu dari Central Grid Realm. Namun, Xiao Chen tidak jelas mengapa seseorang seperti itu akan memasuki tanah terlantar. Apakah itu untuk bersembunyi, menunggu masa-masa sulit, atau mungkin untuk menjelajah, atau mungkin orang itu benar-benar bosan. Xiao Chen juga tidak tahu di mana Chu Chaoyun sekarang. Selain Bodhisattva Siti Garba, hanya Xiao Chen dan Chu Chaoyun yang meninggalkan alam Kunlun. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal-hal ini. Saat ini, hal terpenting adalah tetap meningkatkan kekuatannya sendiri, untuk mencerna dengan baik pertemuan-pertemuan kebetulan yang diperolehnya di medan perang iblis jahat. Sebelumnya, Xiao Chen belum cukup kuat. Sekarang setelah ia maju ke alam inti primal, ia dapat menguji beberapa hal. Di antara hasil panen dari medan perang iblis jahat adalah pedang tiran. Xiao Chen bahkan belum mengeluarkan 10% dari kekuatan pedang ini. Pedang ini masih memiliki banyak potensi untuk digali. Ada juga banyak aspek tentang dao petir yang terkandung di dalamnya yang dapat ia pelajari. Setelah itu adalah kultivasinya. Dia perlu menempanya, untuk menstabilkan alam kultivasinya saat ini. Akhirnya, ada teratai emas api tanah. Setelah menyerap teratai emas api tanah, dia akan berusaha memahami memasuki neraka, jurus terakhir dalam buku petunjuk teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Pada hari-hari berikutnya, Xiao Chen tetap sibuk, membiasakan diri dengan pedang tiran di tangannya setiap hari. Xiao Chen menggunakan pedang ini untuk mengembangkan semua teknik pedang yang dia ketahui, menggunakan teknik pedang penghancur pasukan sebagai komponen utama dan teknik pedang sempurna sebagai pelengkap untuk membentuk teknik pedang yang lengkap. Teknik pedang penghancur pasukan menjadi lebih cocok dengan pedang tiran. Dengan menggabungkan keduanya, Xiao Chen merasa bahwa dia dapat mengeluarkan hampir 20% kekuatan pedang tiran. Harus dikatakan bahwa penemuan ini ternyata menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah membiasakan diri dengan pedang tiran selama setengah bulan, Xiao Chen akhirnya dapat mengeluarkan 20% kekuatannya. Kekuatan teknik pedang pemecah tentara juga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para petinggi tentara perisai ilahi mungkin tidak akan dapat mengatakan bahwa teknik pedang pemecah tentara yang dipraktikkan Xiao Chen berakar pada teknik pedang 1000 tentara mereka. Sekarang, itu sudah menjadi teknik bela diri yang sama sekali berbeda. Meskipun teknik pedang penghancur tentara mencapai puncaknya, Xiao Chen masih belum bisa menemukan cara untuk mencapai kekuatan dan kekokohan yang disebutkan Ye Zifeng. Xiao Chen jelas menggunakan kekuatan penuhnya dalam setiap gerakan, tenggelam dalam momentum dan auranya. Gerakannya ganas dan tirani. Namun, mengapa Ye Zifeng mengatakan bahwa itu hanya mencolok, hanya memiliki penampilan? Xiao Chen berpikir sangat keras tetapi masih tidak bisa mengerti. Mungkin, seperti yang dikatakan kakak laki-lakinya, dia harus mencari ahli pedang dari generasinya untuk melakukan pertukaran. Namun, di laut kuburan yang luas ini, Sang Guan Lei sudah menjadi pendekar pedang terkuat dari generasi Xiao Chen. Meski begitu, dia bukan tandingan Xiao Chen dalam hal keterampilan pedang. Jika bukan karena perbedaan dalam kultivasi, Xiao Chen tidak akan peduli dengan Sang Guan Lei sama sekali. Murni dalam teknik pedang, dia jauh melampaui Sang Guan Lei. Mungkin ahli dari generasi yang sama yang disebutkan oleh kakak senior mengacu pada seseorang yang memahami energi Dao besar dari saber Dao, seperti saya. Jika memang begitu, Xiao Chen harus meletakkan kultivasinya terhadap saber Dao untuk saat ini. Jadi, Xiao Chen beralih ke sesuatu yang belum pernah dilakukannya di masa lalu, memurnikan api surgawi dan api ilahi salju surgawi. Kedua api ini sama-sama berada di tingkat kekacauan primal. Ini khususnya berlaku untuk api ilahi salju surgawi, yang sudah mencapai peringkat 3. Tidak perlu memurnikannya untuk saat ini.
Yang perlu disempurnakan adalah api surgawi. Api yang sangat tirani yang dikaitkan dengan yang ini hanyalah api asal saat ini, bahkan belum mencapai peringkat 1. Cara tercepat untuk menaikkan peringkat api adalah membuatnya menelan api lain. Xiao Chen telah membuat persiapan untuk ini. Dia memiliki api sejati matahari yang sebelumnya dia gunakan, api sejati guntur ungu yang lahir dari mantra ilahi guntur ungu, dan api sejati sinar matahari yang mempesona yang dia beli di sebuah pelelangan di kota matahari ungu. Catatan TL, sebelumnya, Purple Thunder True Fire sudah dikonsumsi oleh Solar True Flame. Satu-satunya penjelasan yang dapat kupikirkan untuk ini adalah bahwa Purple Thunder Divine Incantation menciptakan lebih banyak Purple Thunder True Fire setelah itu, terutama setelah menembus lapisan berikutnya. Ketiga api ini semuanya sudah peringkat 8 atau lebih tinggi. Namun, tingkatan api ini jauh lebih rendah daripada Heavenly Flame. Api kelas Primal Chaos adalah api paling kuno di dunia. Xiao Chen telah mendengar bahwa bahkan ada peringkat api Primal Chaos. Jika seseorang memperoleh salah satu api dalam peringkat tersebut dan memeliharanya hingga puncaknya, seseorang akan dapat mengubahnya menjadi senjata yang kuat dan menyapu bersih tempat manapun. Xiao Chen tidak tahu apakah salah satu dari dua api Primal Chaos Grade yang dimilikinya ada di peringkat atau tidak, atau jika ya, apa peringkatnya. Dia tidak memikirkan hal ini untuk saat ini. Sebaliknya, dia mengeluarkan Dragon Phoenix Cauldron. Melihat penampilan Dragon Phoenix Cauldron yang familiar, pikiran Xiao Chen mengembara. Kuali ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Catatan TL, kuali Dragon Phoenix telah rusak di bab 1412 ketika Xiao Chen menggunakannya untuk memurnikan Pride dengan Destruction Throne, yang mengakibatkan Pride memotong-motong kuali. Namun, ada kemungkinan bahwa Xiao Chen telah memperbaiki kuali itu antara saat itu dan sekarang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, nyala api muncul di telapak tangan Xiao Chen. Ini adalah Heavenly Flame yang terkenal dari alam Kunlun. Xiao Chen meniup dengan lembut, dan Heavenly Flame emas perlahan memasuki kuali. Boom! Nyala api segera mulai berkobar di dalam kuali. Gelombang panas yang kuat keluar dari kuali, membasahi wajah Xiao Chen. Suhunya sangat tinggi. Dia harus menggunakan energi esensi sejatinya untuk memblokirnya. Jika tidak, itu akan melukainya. Retak, retak. Tepat saat Xiao Chen hendak menambahkan api sejati guntur ungu, retakan muncul di kuali naga Phoenix, lalu terus membesar. Bang! Kuali naga Phoenix meledak. Api emas itu dengan cepat menyusut menjadi gumpalan kecil api yang menyala-nyala yang mengambang diam di udara. Sialan! Kuali naga Phoenixku hancur sia-sia. Ekspresi kesakitan muncul di wajah Xiao Chen. Kuali naga Phoenix telah mengikutinya begitu lama, membawa banyak kenangan tentang alam Kunlun. Namun, itu pecah begitu saja. Ini benar-benar tidak terduga, membuatnya lengah. Ini semua salahku karena tidak cukup memikirkannya. Kuali naga Phoenix ini awalnya adalah tiruan. Bagaimana bisa menahan kekuatan api surgawi? Xiao Chen menarik api surgawi dan melihat pecahan kuali naga Phoenix. Kemudian, dia mendesah pelan. Saat ini, dia membutuhkan kuali yang bagus. Paman bela diri, ada seseorang yang mencarimu. Tepat pada saat ini, suara Ling Yu terdengar dari luar. Jika tidak ada apa-apa, Ling Yu tidak akan datang untuk menggangguku, pikir Xiao Chen sebelum keluar dengan cepat. Mengapa kamu mencariku? Ling Yu tersenyum dan berkata, biksu itu, Zhen Yuan, datang untuk meminta maaf. Bahkan gurunya pun ikut. Master Sekte berkata bahwa dia akan menyerahkan keputusan itu padamu. Jika kamu bersikeras, Zhen Yuan itu pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, mungkin bermeditasi dalam isolasi selama 10 tahun. Di mana mereka sekarang? Tepat di luar halaman kita. Aku meninggalkan mereka tergantung. Mengapa aku harus memperhatikan mereka? Kata Ling Yu. Guru Zhen Yuan, bukankah itu yang mulia Xuan Bei? Tidak peduli apa, Xuan Bei telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Ini adalah ini, dan itu adalah itu. Aku tidak bisa lambat dalam menghiburnya. Buatlah beberapa persiapan untuk menghibur tamu terhormat. Yang mulia Xuan Bei telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Xiao Chen takut membiarkan Yang mulia Xuan Bei menunggu terlalu lama. Dalam beberapa saat, dia dengan cepat tiba di luar gerbang halaman. Dermawan Xiao, apa kabar? Melihat Xiao Chen datang,
Yang Mulia Xuanbei mengangkat telapak tangannya secara vertikal setinggi dada dan membungkuk. Zhen Yuan, yang berada di samping Xuanbei, membungkuk bersamaan dengan ekspresi tulus. Xiao Chen membungkuk sedikit dan berkata, "Yang Mulia terlalu sopan. Jika Anda di sini untuk murid Anda, tidak perlu khawatir. Saya tidak punya niat untuk mengejarnya." Yang Mulia Xuanbei tersenyum ramah. Tidak merasa terkejut, dia berterima kasih kepada Xiao Chen. Namun, Zhen Yuan tercengang. Tanpa diduga, Xiao Chen akan dengan mudah menyerah pada kesempatan besar seperti itu untuk menghukumnya. Xiao Chen melambaikan tangannya untuk mengundang, berkata, "Yang Mulia, silakan masuk." Di dalam aula, Ling Yu telah menyiapkan teh. Kemudian, semua orang duduk sesuai dengan etiket yang tepat. "Dermawan Xiao, saya impulsif di medan perang iblis jahat. Meskipun Anda telah memaafkan saya karena wajah tuan saya, terimalah hadiah permintaan maaf ini." Zhen Yuan melangkah maju dan menyodorkan sebuah kotak brokat kepada Xiao Chen. Xiao Chen hanya menerimanya dengan santai dan tidak membukanya. Tidak peduli seberapa sulitnya Zhen Yuan bagi Xiao Chen, Yang Mulia Xuanbei telah menyelamatkan Xiao Chen sebelumnya, dan itu sudah cukup untuk menebus pelecehan Zhen Yuan. Penerimaan hadiah Xiao Chen berarti bahwa ia telah mengabaikan masalah ini dan tidak akan menyebutkannya di masa mendatang. Yang Mulia Xuanbei menatap Xiao Chen dan bertanya, "Dermawan Xiao, apa rencanamu setelah ini? Kulitmu terlihat bagus, dan auramu stabil. Tidak ada tanda-tanda ketidakstabilan dalam kultivasimu meskipun baru saja mengalami kemajuan. Kamu mungkin akan segera pergi untuk pelatihan pengalaman, kan?" Xiao Chen memiliki kultivasi yang kuat dan stabil dengan setiap aspek di puncaknya. Tentu saja, seseorang tidak bisa tetap berkultivasi secara tertutup dalam keadaan seperti itu. Murid sekte biasa-biasanya akan mengambil misi sekte dan pergi keluar untuk pelatihan pengalaman. Xiao Chen bukanlah orang dari sekte api ungu dan tidak bisa melakukan itu, jadi dia hanya bisa memikirkan metode lain. Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Aku masih memikirkannya. Untuk saat ini, tidak ada yang pasti. Aku masih memiliki beberapa hal yang perlu kulakukan." Yang Mulia Xuanbei tersenyum tipis. Setelah terdiam beberapa saat, ia menyuruh Zhen Yuan pergi, tampaknya ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan Xiao Chen. Xiao Chen segera menyadari hal itu, jadi ia juga menyuruh Ling Yu pergi untuk saat ini dan bertanya, "Yang Mulia, ada sesuatu yang ingin Anda katakan?" Yang Mulia Xuanbei menyesap tehnya, lalu meletakkan cangkir tehnya. Ia berkata dengan lembut, "Tentu saja saya tidak khawatir tentang masalah Zhen Yuan ketika datang ke sini. Tidak peduli apa yang telah ia lakukan atau seberapa berlebihan ia bertindak, saya yakin Anda akan memberi saya sedikit muka dan tidak mengungkitnya. Namun, saya ingin berbicara tentang teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya." Ekspresi Xiao Chen berubah, wajahnya tenggelam. Namun, ia masih belum sepenuhnya mengerti. Apakah Yang Mulia Xuanbei mewakili Sekte Buddha untuk mengambil kembali teknik pedang ini? Xiao Chen tidak akan mengizinkannya. Bahkan jika Yang Mulia Xuanbei telah menyelamatkan hidupnya, Xiao Chen tidak dapat menyerahkan buku panduan pedang ini kepada pihak lain dan membiarkannya melumpuhkan teknik mematahkan keduniawian dan menyelesaikan keduniawian miliknya. Yang Mulia Xuanbei berkata, "Kau harus menyerahkan buku panduan pedang dan juga menghapus jurus-jurus yang telah kau pelajari. Biksu tua ini akan memberimu kompensasi yang pantas." Aku benar-benar menebaknya. Xiao Chen tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya memang merupakan teknik bela diri Sekte Buddha. Tidak dapat disangkal lagi. Lebih jauh lagi, itu bukanlah teknik bela diri Sekte Buddha biasa, melainkan teknik sempurna dari Sekte Buddha yang berasal dari teknik kultivasi tingkat primogenitor. Sekte-sekte besar selalu menganggap teknik kultivasi mereka sebagai milik eksklusif mereka, fondasi sekte mereka. Sekte-sekte ini tidak akan begitu saja mengajarkan hal-hal seperti itu kepada orang luar. Ketika keterampilan sempurna ini bocor, mereka akan mengirim para ahli mereka untuk menyelidiki dan mengambilnya kembali. Pihak lain adalah seorang biksu berpangkat tinggi dari Sekte Buddha Ortodoks. Kuil cahaya mendalam pasti memiliki hubungan dengan kuil roh tersembunyi. Karena mereka berasal dari faksi yang sama, itu setara dengan memiliki hubungan atasan dan bawahan. Yang Mulia Xuanbei mengajukan permintaan seperti itu secara moral dibenarkan dan pantas, sama sekali tidak berlebihan.
Inti masalahnya adalah Xiao Chen tidak ingin menyinggung kuil cahaya mendalam sekarang. Bagaimanapun, dia baru saja menangani masalah gereja teratai hitam untuk sementara. Dia mempertimbangkan sejenak, lalu bertanya, "Yang Mulia, bisakah saya tidak menyerahkannya?" Yang Mulia Xuan Bei tersenyum dan berkata, "Tentu saja, Anda bisa. Bagaimana? Beralihlah ke agama Buddha. Saya secara pribadi dapat memimpin pencukuran bulu untuk Anda dan memberi Anda rekomendasi untuk bergabung dengan kuil roh tersembunyi alam besar pusat." Xiao Chen merasa terdiam. Yang Mulia Xuan Bei ini masih belum menyerah untuk menjadikannya seorang penganut Buddha. Apakah tidak ada cara lain? Yang Mulia Xuan Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Paling tidak, kau harus menyerahkan buku panduan pedang itu. Kau harus tahu bahwa aku tidak berusaha mempersulit keadaanmu. Di masa depan, jika kau pergi ke alam agung pusat dan mengungkapkan teknik pedang ini, orang-orang dari 4 kuil Buddha akan datang dan mencari masalah untukmu. Kau tidak memiliki seorang pun yang akan membelamu, yang akan membuat keadaan menjadi lebih sulit. Pada saat itu, orang-orang dari lembaga disiplin biara akan bergerak. Mereka akan memperlakukanmu sebagai pengkhianat. Lebih jauh lagi, 4 kuil besar dapat memengaruhi 4 dinasti. Yang Mulia Xuan Bei sangat ahli dalam prinsip-prinsip Buddha. Ia juga telah sepenuhnya melihat melalui cara-cara dunia dan sifat manusia. Ia dengan sangat jelas mengisyaratkan bahwa metode penyelesaian ini sudah membantunya Xiao Chen. Jika kau menyerahkan buku panduan pedang kepadaku dan kemudian bersumpah untuk tidak pernah mengajarkan teknik pedang kepada orang lain, situasinya akan sangat berbeda. Anda tidak hanya akan mendapatkan ikatan dengan garis kuil roh tersembunyi tetapi juga menerima perawatan dari Sekte Buddha. Saya juga akan memberi Anda kompensasi yang sesuai. Yang Mulia Xuan Bei menggunakan alasan emosional dan logis untuk menasihati Xiao Chen agar tidak keras kepala. Xiao Chen menganalisis secara mental. Buku panduan pedang itu hanya memiliki 3 gerakan teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, yang telah ia pahami. Bahkan tanpa buku panduan pedang, ia dapat menyelesaikan gerakan terakhir, memasuki neraka. Namun, masih ada nilai dari buku panduan pedang itu sendiri. Saat itu, Savage Bloodstar Venerate sangat menginginkannya sehingga ia telah menghancurkan sebuah sekte. Hanya ini saja membuktikan nilai teknik pedang ini. Tidak apa-apa, menyerahkannya tidak masalah. Sekte Buddha adalah faksi besar. Saya benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah dengan mereka. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, ia mengeluarkan lukisan yang merupakan buku panduan pedang teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya dan menyerahkannya kepada Yang Mulia Xuan Bei. Menghancurkan duniawi, menyelesaikan duniawi, dan memasuki neraka, total 3 jurus. Aku bersumpah bahwa buku panduan pedang di tanganku hanya berisi 3 jurus ini. Yang Mulia Xuan Bei tidak melanjutkan masalah itu. Dia hanya menatap Xiao Chen dan bertanya, "Dermawan Xiao, berapa banyak jurus yang telah kau pelajari?" "Aku sudah mengerti arti sebenarnya dari menghancurkan duniawi dan menyelesaikan duniawi." Saat Xiao Chen mengatakan itu, Yang Mulia Xuan Bei merasa sangat disayangkan, dan menunjukkan ekspresi yang sangat kecewa. Teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya ini adalah seni terlarang dari Sekte Buddha saya. Orang biasa tidak dapat mempraktikkannya dengan sukses. Dermawan, Anda adalah orang luar, tetapi Anda berhasil mempraktikkan 2 gerakannya. Ini adalah. Setelah semua hal sepele diselesaikan, Xiao Chen bersumpah pada setan hati bahwa dia tidak akan mengajarkan teknik pedang ini kepada siapapun. Kemudian, Yang Mulia Xuan Bei menyerahkan kepada Xiao Chen selembar kertas emas dengan kata-kata yang ditulisnya sendiri, "Di masa mendatang, orang-orang dari Sekte Buddha tidak boleh mempersulit Xiao Chen atas teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya." Xiao Chen dapat mengambil ini sebagai bukti, dan orang-orang dari Sekte Buddha tidak akan menyusahkannya. Mereka bahkan akan memperlakukannya dengan hormat. Ini adalah hadiah kehormatan huruf emas, salah satu hadiah kehormatan tertinggi dari Sekte Buddha. Saya harap Dermawan Xiao akan menghargainya. Yang Mulia Xuan Bei menyerahkan halaman ini kepada Xiao Chen dengan ekspresi serius. Kemudian, ia mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi kompensasi untuk Xiao Chen. "Ini beberapa hadiah duniawi. Saya harap Anda juga akan menerimanya. Kita akan bertemu lagi di masa depan." Setelah Yang Mulia Xuan Bei dan Zhen Yuan lama pergi,
Ling Yu bergegas masuk dan bertanya, "Paman bela diri, apa yang diinginkan biksu tua itu darimu?" Xiao Chen melihat halaman emas di tangannya dan cincin penyimpanan. Kemudian, ia menjawab dengan lembut, "Tidak banyak. Namun, hari ini, saya menyadari bahwa orang-orang yang menyembunyikan belati di balik senyuman sebenarnya adalah yang paling menakutkan. Tidak ada cara bagi Anda untuk menolak mereka sama sekali. Menyembunyikan belati sebagai senyuman, sebenarnya tidaklah akurat. Akan tetapi, setelah Yang Mulia Xuan Bei mengambil buku panduan pedang itu, Xiao Chen merasa agak kesal di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah buku panduan pedang asli. Jika Xiao Chen tidak melakukan apa-apa, ia dapat mengambil referensi darinya dan memperoleh banyak manfaat. Ekspresi Ling Yu sedikit berubah. "Paman bela diri, apa yang terjadi? Bukankah mereka yang salah? Bagaimana buku panduan pedangmu bisa diambil? Aku akan membantumu mencari Master Sekte." Ekspresi Xiao Chen kembali tenang saat ia melambaikan tangannya. "Kau tidak perlu melakukannya. Aku tidak lagi membutuhkan buku panduan pedang itu. Teknik pedang itu adalah keterampilan sempurna dari Sekte Buddha sejak awal. Bahkan jika ia tidak memintanya, akan ada orang yang akan memintanya di masa depan. Orang-orang itu akan lebih kuat lagi. Ahli Sekte Buddha lainnya pasti akan menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun alih-alih bersikap sopan seperti Yang Mulia Xuan Bei." Semua orang di Laut Kuburan tahu bahwa Xiao Chen adalah adik laki-laki Ye Zifeng. Mereka harus berpikir dua kali jika ingin menyerang. Yang Mulia Xuan Bei menggunakan kebaikan dan kekuatan. Mengambil buku panduan pedang adalah solusi terbaik. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, pengalaman ini membuka mata Xiao Chen. Di masa depan, ketika dia berinteraksi dengan orang-orang Sekte Buddha, dia tidak bisa lengah begitu saja. Apakah orang-orang ini mengembangkan kebaikan hati, kemenyan, atau aspirasi besar, mereka semua tidak mudah dihadapi. Seseorang tidak dapat berpikir bahwa orang lain mudah dihadapi hanya karena mereka terlihat baik dan menunjukkan senyuman. Ling Yu masih merasa tidak puas. Dia menganggapnya sebagai intimidasi murni, sesuatu yang sangat penuh kebencian. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Jangan pedulikan itu dulu. Lihat apa yang ada di dalamnya." Xiao Chen tidak ingin melibatkan Master Sekte, yang sebenarnya tidak akan bisa melakukan apapun. Xuan Bei telah mengambil buku panduan pedang dengan alasan yang dapat dibenarkan tanpa membuat masalah apapun. Xiao Chen menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Ling Yu dan menyuruhnya melihat apa yang ada di dalamnya, untuk melihat kompensasi apa yang diberikan Xuan Bei kepadanya. Ling Yu mengirimkan energi mentalnya ke dalam cincin penyimpanan itu. Kemudian, dia mengeluarkan teriakan yang berlebihan, "Wow! Dia baru pulih akalnya setelah waktu yang lama. Paman marsial, itu semua spirit jades, semuanya spirit jade kelas medial." Ling Yu bergumam karenanya, Xiao Chen tidak bisa memahami semua yang dia katakan. Betapa tidak berpengalamannya, itu hanya spirit jades. "Apakah kamu harus bersikap begitu berlebihan?" kata Xiao Chen dengan jijik. Kemudian, dia mengambil cincin penyimpanan itu untuk melihatnya sendiri. Dia langsung merasa terpesona. Ruang penyimpanan cincin itu, yang tidak kecil, praktis dijejali dengan batu giok roh kelas medial. Xiao Chen mengirimkan indera spiritualnya melaluinya dan membuat beberapa perkiraan awal. 8 juta batu giok roh kelas medial. Selain itu, tidak ada yang lain. Itu semua adalah batu giok roh kristal yang memancarkan cahaya yang kuat. Ekspresi Xiao Chen berubah drastis. Pada saat terkaya, dia hanya memiliki 2 juta batu giok roh kelas medial. Meski begitu, itu sudah cukup untuk menyapu jalannya melalui rumah lelang puncak di wilayah Matahari Ungu, secara langsung menghancurkan lawannya hingga tidak berani menunjukkan amarah apapun. Ketika Xiao Chen bergerak pada mereka, dia benar-benar tanpa ampun. Itu benar-benar tumpukan barang sekuler. Xiao Chen menghela nafas. Kemudian, dia tersenyum pahit. Yang Mulia benar-benar luar biasa. Xiao Chen juga menambahkan kalimat di dalam hatinya. Jika memungkinkan, saya tidak akan berdiri pada upacara tidak peduli berapa banyak barang sekuler ini yang ingin Anda berikan kepada saya. Ling Yu baru tenang setelah waktu yang lama. Dia mendesah, sebelumnya, aku mendengar bahwa akumulasi dari Sekte Potala Mountain Rank 3 manapun jauh lebih banyak daripada milik Sekte kita. Sekarang, aku benar-benar melihatnya sendiri.
Aku mendengar bahwa banyak orang percaya memberi dengan murah hati, berharap bahwa mereka dapat menyumbangkan semua yang mereka miliki. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Itulah pesona iman. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Ling Yu tersenyum dan berkata, Paman bela diri, semua yang hadir memiliki bagian, kan? Bisakah kamu membagi sebagian denganku? Kantongku agak ketat akhir-akhir ini. Xiao Chen tersenyum dan berkata, hentikan omong kosong itu. Selain aku, kamu adalah orang dengan panen terbaik di pembukaan medan perang iblis jahat ini. Hanya alat harta karun puncak itu saja sudah sangat berharga. Selain itu, kamu mungkin masih belum mengungkapkan setumpuk besar harta karun alam. Ling Yu tersenyum dan tidak membantah. Dia hanya bercanda. Dia memang orang dengan panen terkaya. Meski begitu, Xiao Chen tidak melihat Ling Yu sebagai orang luar, langsung menyerahkan 1 juta batu giok roh kelas medial kepada Ling Yu. Ling Yu menerima spirit jades dengan malu-malu. Dia mencoba menolak beberapa kali sebelum dengan enggan menerimanya dan dengan senang hati menyimpannya, tidak dapat menyembunyikan senyum di wajahnya. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, dia menyadari bahwa masih ada kotak brokat dari Zhen Yuan di atas meja. Apa yang akan diberikan orang itu kepadaku? Paman bela diri, apa yang ada di dalam kotak brokat itu? Aku akan membantumu membukanya. Ling Yu menuju dengan penuh semangat, tetapi Xiao Chen dengan cepat menghentikannya. Tunggu sebentar. Xiao Chen tidak mempercayai Zhen Yuan. Karena Zhen Yuan sangat tidak beruntung di medan perang iblis jahat, Xiao Chen tidak percaya bahwa biksu itu tidak menaruh dendam padanya. Wosh! Xiao Chen mengirimkan sejumlah energi dengan jentikan jarinya. Bang! Kotak brokat itu langsung terbuka. Benda di dalamnya memperlihatkan penampilan aslinya, tidak ada sama sekali. Kosong, Ling Yu berkata dengan heran. Siapa yang memberikan itu? Apa artinya? Xiao Chen mengambil kotak kosong itu dan tersenyum. Menarik, apakah dia mencoba mengatakan bahwa aku seperti udara di matanya, bahkan tidak layak disebut? Kenyataannya, itu tidak jauh dari kebenaran. Zhen Yuan tidak pernah memperlakukan Xiao Chen sebagai lawan sejati. Hari itu, lingkungannya rumit. Jika dia menghadapi Xiao Chen sendirian, dia tidak akan begitu khawatir. Setelah itu, putra suci gereja teratai hitam menyergapnya. Oleh karena itu, dia akhirnya hanya menyaksikan Xiao Chen mengalahkan putra suci gereja teratai hitam dan pergi. Akibatnya, dia merasa semakin cemberut, tidak mampu mengeluarkan kekuatannya sama sekali. Dengan memberi Xiao Chen kotak kosong, dia mencoba memberi tahu Xiao Chen untuk tidak sombong dan bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini cepat atau lambat. Itu pasti dari Zhen Yuan. Sungguh orang yang sombong, Ling Yu bergumam pada dirinya sendiri tetapi tidak banyak bicara lagi. Zhen Yuan telah dengan kuat menekan Sang Guan Lei dan Wang Yueming dalam kekuatannya untuk waktu yang lama. Kekuatan Zhen Yuan tidak terduga, dan orang-orang jarang melihat kekuatan penuhnya. Dia memang memiliki modal untuk bertindak misterius dan menjadi sombong. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, jangan pedulikan dia. Aku punya beberapa pertanyaan. Apakah kamu tahu di mana aku bisa membeli kuali? Kuali kuno akan menjadi yang terbaik. Semakin tua, semakin baik, dan itu harus yang asli. Kuali kuno, itu membuatku bingung. Era kuno dulu menghormati kuali sebagai yang tertinggi, melambangkan semangat yang gigih dan naik tahta. Selama zaman kuno, itu bukan hanya beberapa objek simbolis. Itu juga mewakili keberuntungan, keberuntungan bangsa, bahkan dinasti. Jika Xiao Chen mencari kuali biasa, itu akan baik-baik saja. Namun, Xiao Chen menentukan kuali kuno. Ling Yu tidak berani berbicara omong kosong, jadi dia memikirkannya dengan hati-hati. Tentu saja, Xiao Chen tahu sejarah kuali kuno. Secara kebetulan, ia juga membutuhkan kuali yang bagus untuk mengolah vital ki-nya. Dalam hal itu, Xiao Chen dapat menggunakan kuali untuk dua tujuan. Saat ia memurnikan api surgawi, ia dapat menggunakan kuali untuk mengolah vital ki. Sebelum Kaisar Naga berlumuran darah kembali tidur kali ini, ia akhirnya menyerahkan teknik kultivasi ras naga dan beberapa seni rahasia ras naga. Xiao Chen mendapat banyak manfaat dari ini. Namun, ia harus menunggu sampai ia menerobos ke alam laut awan agar Kaisar Naga berlumuran darah bangun lagi. Di antara benda-benda yang diberikan oleh Kaisar Naga berlumuran darah kepadanya adalah teknik kultivasi untuk vital ki,
yang disebut seni tubuh emas naga ilahi. Dari namanya saja, itu jelas luar biasa. Namun, Xiao Chen membutuhkan kuali kuno untuk mempraktikkan teknik kultivasi ini. Jika dia berada di kota naga leluhur, eselon atas ras naga pasti akan menganugerahkan kuali pola naga yang berharga padanya. Sayangnya, Xiao Chen tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Aku mendapatkannya. Mata Ling Yu berbinar saat dia akhirnya memikirkan sebuah tempat. Alam besar naga melonjak. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia merasa agak heran. Mungkinkah alam besar naga melonjak berhubungan dengan ras naga? Setelah mendengar penjelasan Ling Yu, Xiao Chen mengetahui bahwa alam besar naga melonjak ini memang memiliki hubungan dengan ras naga. Dikatakan bahwa sebelum dinasti alam besar pusat didirikan, alam besar naga melonjak adalah tanah dari salah satu dari 6 garis keturunan ras naga. Sepertinya mereka dikalahkan karena suatu alasan, yang mengakibatkan garis keturunan ras naga itu mundur. Sekarang, alam besar naga melonjak tidak memiliki hubungan apapun dengan ras naga sama sekali. Saat ini, itu adalah tanah yang dianugerahkan Markis Naga Melonjak dari dinasti Yanwu dan telah memegang nama Naga Melonjak selama lebih dari 10.000 tahun. Tentu saja, Markis Naga Melonjak tidak ada di sana. Klan dan faksi Markis Naga Melonjak berbasis di dinasti Yanwu Alam Besar Tengah. Alam besar naga melonjak hanyalah tanah yang dianugerahkan Markis Naga Melonjak secara eksternal. Atau mungkin, itu hanya tanah yang dianugerahkan salah satu keturunan Markis Naga Melonjak. Markis Naga Melonjak memiliki lebih banyak tanah yang dianugerahkan. Xiao Chen merasa bahwa itu sangat angkuh. Seluruh alam besar sebenarnya hanyalah tanah yang dianugerahkan seorang Markis. Dinasti Tianwu, Dinasti Yanwu, Dinasti Leiwu, dan dinasti Suewu adalah 4 dinasti besar di alam besar tengah. Setiap dinasti memiliki sejarah puluhan ribu tahun. Klan kerajaan dari dinasti-dinasti tersebut bahkan memiliki sejarah yang lebih jauh ke belakang, yang dapat ditelusuri hingga ke masa iblis jahat, masa ketika para pendahulu muncul. Catatan TL, keempat dinasti tersebut memiliki nama yang terdiri dari 2 bagian, yang bagian kedua, Wu, sama dan dijelaskan di bawah ini. Tian adalah langit atau surga, Yan adalah api, Lei adalah kilat atau guntur, dan Sue adalah darah. Nama-nama dari semua dinasti tersebut memiliki kata, Wu, bela diri, di dalamnya. Itu melambangkan turunnya keberuntungan bela diri, semacam indikator bahwa dinasti tersebut tidak akan jatuh di zaman bela diri. Ling Yu melanjutkan penjelasannya, karena alam agung naga terbang adalah tanah yang dianugerahkan oleh Markis Naga Terbang, statusnya berbeda. Banyak gugusan di sekitarnya menjadikannya sebagai pusatnya. Aku tahu tempat di kota naga terbang tempat kita bisa mendapatkan kuali kuno yang diinginkan paman bela diri. Setelah berhenti sejenak, Ling Yu tersenyum. Selain itu, saat ini kita sangat kaya. Kita memiliki 8 juta batu giok roh kelas medial, dan ada banyak harta alam dari medan perang iblis jahat. Kita bisa menjualnya di sana dan mendapatkan harga yang bagus. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Xiao Chen diam-diam membuat beberapa perhitungan. Tampaknya harta miliknya tidak hanya berjumlah 8 juta batu giok roh kelas medial tetapi lebih. Hanya sumber sari kehidupan berkualitas tinggi, yang masih cukup banyak tersisa, ditambah dengan batu giok roh kelas medial yang ada di tangannya akan membuat totalnya menjadi lebih dari 10 juta batu giok roh kelas medial. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kaki puncak utama Sekte Api Ungu, setelah bertahan lama, Zhen Yuan bertanya, Guru, apakah Anda mendapatkan buku panduan pedang? Xuan Bei mengangguk tanpa banyak peduli. Kontribusi Anda menebus kesalahan Anda. Anda tidak perlu dihukum atas kesalahan yang Anda lakukan karena orang jahat dari gereja teratai hitam. Saya akan menjelaskannya kepada saudara senior saya, Kepala Biara. Mata Zhen Yuan berbinar. Dia tidak mendengarkan bagian akhir dari kata-kata gurunya. Dia tersenyum dan bertanya, Guru, bisakah Anda membiarkan murid melihat buku panduan pedang? Saya sangat ingin tahu tentang teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Xuan Bei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, jika itu adalah keterampilan sempurna lainnya, tidak akan ada masalah dengan membiarkan Anda melihatnya. Namun, karena itu adalah teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, jelas tidak. Terlalu banyak murid yang jatuh ke dao iblis karena teknik pedang ini.
Setelah melanggar pantangan, bagaimana seseorang mengatur dirinya sendiri? Bagaimana kita menjelaskan Mahamaya? Asal-usulnya sendiri sulit untuk dijawab. Saat berbicara tentang ini, Xuan Bei tiba-tiba berhenti dan mendesah, sungguh malang bagi Xiao Chen. Sekilas, aku sudah merasa bahwa ia memiliki takdir dengan agama Buddha. Agama Buddha sangat memperhatikan takdir. Perasaan dari pandangan pertamaku itu benar adanya. Memang, orang luar benar-benar berhasil mempraktikkan Mahamaya, yang bahkan sulit dipraktikkan oleh para pengikut sekte Buddha Ortodoks. Inti masalahnya adalah bahwa Xiao Chen bahkan memahami makna sebenarnya. Dengan bakat seperti itu, sungguh malang bahwa ia bukan bagian dari sekte Buddha. Xuan Bei tidak menyadari bahwa ekspresi Zhen Yuan berubah cemberut menakutkan pada saat ini. Sialan. Mungkinkah guru merasa bahwa aku bahkan tidak dapat dibandingkan dengan orang luar? Aku tidak percaya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, saat Xiao Chen dan Ling Yu berencana untuk berangkat. Ling Yu membawakan Xiao Chen berita yang sangat mengejutkan. Zhen Yuan mengkhianati sektenya dan melarikan diri. Kudengar dia membunuh beberapa biksu terhormat generasi Xuan dan mencuri kitab suci sebelum melarikan diri. Kuil Cahaya Mendalam sudah memberitahu semua sekte di 3 tanah yang diberkati dan mengirimkan pemberitahuan pencarian tingkat tertinggi. Sekarang, tidak ada tempat baginya di seluruh laut kuburan. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia langsung berpikir, kitab suci apa? Itu pasti buku petunjuk teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Paman Guru, menurutmu mengapa Zhen Yuan mengkhianati kuilnya padahal dia sudah melakukannya dengan sangat baik? Ling Yu merasa sangat bingung dan dipenuhi dengan pertanyaan. Zhen Yuan adalah murid paling luar biasa yang pernah dimiliki kuil cahaya mendalam dalam 300 tahun. Di 3 negeri yang diberkati, dia memiliki prospek terbaik di antara bakat-bakat luar biasa dari berbagai sekte. Tidak peduli bagaimana Ling Yu melihatnya, potensi Zhen Yuan tidak terbatas. Dia pasti akan berakhir terkenal di seluruh gugusan laut kuburan dan mungkin bahkan sampai ke alam besar pusat. Mengkhianati kuilnya adalah dosa besar. Semuanya akan hancur. Tidak hanya tidak akan ada tempat bagi Zhen Yuan di gugusan laut kuburan, tetapi di masa depan, ketika dia pergi ke alam besar pusat, dia juga akan diburu oleh semua sekte Buddha. Masa depan Zhen Yuan tidak akan baik. Bagaimana dia bisa berkultivasi dengan tenang ketika dia harus terus berlarian dan bersembunyi? Xiao Chen berkata dengan tenang, dia telah menjadi yang terkuat dari 3 tanah yang diberkati selama lebih dari 10 tahun, kan? Ya, sudah 10 tahun, atau lebih tepatnya, lebih dari 10 tahun. Sekitar 10 tahun yang lalu, ketika Sang Guan Lei dan Wang Yueming memulai debut mereka sudah bukan tandingannya. Tahun-tahun ini, dia telah tumbuh lebih jauh. Karena dia jarang bertarung dengan Sang Guan Lei dan Wang Yueming, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Xiao Chen mendesah pelan, itu saja. Dia telah mencapai puncak di kuil cahaya mendalam, tetapi dia tidak pergi ke alam besar pusat. Jelas, dia tidak cukup percaya diri dan sangat gugup. Sekarang, dia melihat peluang, mengambil risiko setelah terkekang selama 10 tahun bukanlah hal yang aneh. Sepertinya Zhen Yuan telah merencanakan ini sejak lama. Dia tahu bahwa dia tidak bisa secara terbuka merebut manual teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya dari Xiao Chen. Jadi, Zhen Yuan memberitahu Yang Mulia Xuan Bei untuk menggunakan kuil cahaya mendalam untuk mendapatkan buku petunjuk pedang dari Xiao Chen. Setelah itu, Zhen Yuan tiba-tiba bergerak untuk mencuri buku petunjuk pedang di kuil cahaya mendalam. Semuanya direncanakan dengan cermat dan saling terkait erat. Zhen Yuan mungkin mulai merencanakannya saat dia meninggalkan medan perang iblis jahat. Orang ini benar-benar menakutkan. Jika Xiao Chen bertemu dengannya lagi di masa depan, dia harus waspada dan tidak ceroboh. Kesempatan apa? Ling Yu bertanya, merasa aneh karena dia tidak tahu tentang buku petunjuk pedang. Xiao Chen tersenyum dan tidak banyak bicara lagi. Kita tinggalkan masalah ini di sini. Ayo pergi ke alam besar naga terbang. Baiklah, ayo pergi. Saat mendengar rencana pergi ke alam naga melonjak, Ling Yu menunjukkan ekspresi gembira. Tempat yang ramai itu jauh lebih menarik daripada tanah suci yang membosankan. Sayangnya, dia tidak cukup kuat atau cukup kaya untuk sering pergi ke sana. Sekarang paman seperguruannya ada di sana untuk pergi bersamanya, Ling Yu akhirnya mendapatkan keinginannya.
Sekte Api Ungu memiliki formasi transportasi astral yang terhubung langsung ke alam naga melonjak. Namun, formasi itu menghabiskan banyak sumber daya untuk mengoperasikannya. Tidak sembarang orang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Keduanya tidak terburu-buru dan terlalu malu untuk menggunakan nama Ye Zifeng. Jadi, mereka menuju alam naga melonjak dengan cara biasa. Ada 3 pelabuhan besar di Laut Kuburan yang luas. Setiap pelabuhan memiliki semua jenis kapal astral puncak yang berlabuh di sana, melakukan perjalanan di antara berbagai tempat di alam seribu besar. Kapal-kapal besar seperti itu yang digunakan khusus untuk bepergian di langit berbintang dapat membawa lebih dari 1.000 orang sekaligus. Selain itu, mereka sangat cepat. Kapal tercepat bahkan dapat menyaingi kecepatan tokoh berdaulat yang terbang di langit berbintang. Oleh karena itu, banyak ahli laut awan masih memilih untuk menumpang kapal astral ini untuk menghemat energi mereka. Lebih jauh lagi, tidak seorang pun dapat memprediksi bahaya apa yang akan dihadapi seseorang di langit berbintang yang tak terbatas. Bahkan para ahli laut awan tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat bepergian sendiri tanpa rasa takut. Naik kapal astral jelas merupakan metode yang paling aman dan paling efisien tanpa diragukan lagi. Tentu saja, jika seseorang memiliki koneksi yang baik dan kaya, seseorang akan menggunakan formasi transportasi astral. Namun, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setengah bulan kemudian, kapal akhirnya tiba di alam besar naga melonjak. Seseorang membangunkan Xiao Chen dan Ling Yu, yang sedang berkultivasi secara tertutup. Rasanya seperti mereka baru saja tidur siang, ketika mereka membuka mata, mereka telah tiba di alam besar naga melonjak. Setelah mereka turun dari kapal astral, siluet kota yang megah muncul di batas penglihatan mereka. Kota itu tampak tidak jelas, kabur, dan megah di antara pasir dan debu. Kota itu tampak seperti naga besar yang melingkar. Tekanan spiritual yang kuat datang dari kota itu meskipun masih jauh. Baik Xiao Chen maupun Ling Yu merasakan tekanan ini. Tekanan yang kuat, bahkan jika seorang tokoh berdaulat ingin menyerang kota naga melonjak ini, dia harus berpikir 2 kali. Xiao Chen diam-diam merasa terkejut. Akumulasi kota naga melonjak lebih dalam dari yang dia duga. Ini hanyalah tanah yang dianugerahkan eksternal dari dinasti Yanwu, dan itu sudah begitu megah dan mengesankan. Dia bertanya-tanya seberapa megah kediaman markis sejati di dinasti Yanwu. Ini bukan pertama kalinya Ling Yu ke sini. Dia menjelaskan dengan lembut, Soaring Dragon City dibangun di tengah alam besar ini. Kota ini menyerap ki dari segala arah, menyerap keberuntungan seluruh alam besar. Setelah lebih dari 10.000 tahun, tidak aneh jika kota ini terlihat begitu mengesankan. Aliran orang yang stabil muncul di pelabuhan dan bergegas menuju Soaring Dragon City. Xiao Chen melihat sekeliling. Para kultivator yang datang ke sini semuanya luar biasa. Orang-orang yang lebih tua sebagian besar adalah kultivator laut awan, Star Venerate ada di mana-mana. Orang-orang dari generasi Xiao Chen setidaknya adalah minor primal core Venerate. Kultivator muda seperti Hua Yunfeng dan Sangguan Lei berlimpah. Tidak heran Ling Yu sebelumnya mengatakan bahwa alam besar Soaring Dragon ini adalah pusat gugusan astral di dekatnya. Itu memang benar. Paman bela diri, mari kita pindah juga. Xiao Chen mengangguk dan mengulurkan tangannya. Kemudian, singgasana siklus muncul dari pakaiannya. Singgasana siklus telah melalui beberapa putaran perubahan. Sekarang, itu sudah setara dengan alat harta karun puncak untuk bepergian. Meskipun singgasana siklus tidak dapat dibandingkan dengan kapal astral saat bepergian di langit berbintang, itu sangat cocok untuk perjalanan cepat dan jarak pendek. Itu akan menghemat banyak energi dan nyaman untuk dibawa-bawa. Yang terpenting, singgasana siklus sebelumnya adalah harta karun ajaib, dibuat berdasarkan peralatan abadi dari zaman abadi. Di alam seribu besar ini, itu unik. Apa ini? Ling Yu bertanya dengan kaget saat dia melihat singgasana itu. Xiao Chen tersenyum tipis, dan singgasana itu berubah bentuk, mengambil bentuk kereta kuda. 2 naga banjir yang bermutasi berubah menjadi kuda naga hitam. Saat mereka menggerakkan kuku mereka, mereka tampak kuat dan perkasa, memancarkan aura yang luar biasa. Xiao Chen memasuki kereta dan memanggil Ling Yu, ayo, kalau begitu. Setelah masuk, Ling Yu tanpa henti menyanyikan pujian untuk interior kereta yang indah dan mewah.
Ini terutama terjadi ketika dia melihat Xiao Chen dengan lembut menyentuh titik tertentu, dan sebuah lemari kecil muncul di dinding. Hal ini sangat mengejutkan Ling Yu, hal yang sangat membuka matanya. Ki dingin memenuhi lemari dinding, menyegel cangkir anggur yang dikumpulkan Xiao Chen dalam es. Kemudian, Xiao Chen mengeluarkan sebotol api 1000 tahun, yang tidak sanggup dia minum, dan mengisi cangkir untuk Ling Yu dan dirinya sendiri sebelum mengaduk anggur dengan lembut. Pada saat ini, kereta kuda bergerak. Kedua kuda jantan itu menarik kereta perang ke jalan yang lebar dan menendang awan debu. Paman bela diri, aku akan membawamu ke suatu tempat. Itu adalah balai lelang khusus. Jika kau menginginkan kuali kuno, balai lelang itu adalah cara tercepat. Jika tidak, kau akan membuang banyak waktu dan tenaga untuk menyisir pasar. Ling Yu menjelaskan lebih lanjut tentang tujuan mereka kepada Xiao Chen. Seberapa istimewa balai lelang khusus ini? Ling Yu terkekeh dan berkata, Paman bela diri, tidak perlu terburu-buru. Kau akan tahu saat kau tiba. Mendengar ini, Xiao Chen merasa tertarik. Xiao Chen telah mengunjungi beberapa balai lelang, semuanya sebagian besar sama. Dia benar-benar ingin tahu apa yang istimewa dari balai lelang ini. Dengan kuda-kuda yang berlari kencang, kereta perang itu bergerak cepat, menendang awan debu. Soaring Dragon City tampak agak dekat. Namun, mereka baru sampai saat matahari terbenam. Tentu saja, itu bukan karena kereta perang itu lambat tetapi karena jaraknya terlalu jauh. Xiao Chen memperkirakan bahwa jaraknya hampir 5.000 km. Itu berarti bahwa bahkan dari jarak 5.000 km, orang-orang masih bisa melihat siluet Soaring Dragon City. Bayangkan saja betapa luas dan megahnya kota ini. Setelah Xiao Chen menyimpan Cycle War Chariot, keduanya bergabung dalam antrian untuk memasuki kota, di kaki tembok kota yang megah dan megah. Begitu mereka membayar biaya masuk, mereka memasuki kota, tanpa menerima halangan apapun. Jalan lebar itu dipenuhi oleh para kultivator yang bepergian. Hanya ada sedikit orang biasa. Ini jelas merupakan kota para kultivator. Suasana yang ramai itu disebabkan oleh para kultivator puncak dari gugusan astral di dekatnya. Xiao Chen membuat beberapa perhitungan. Hanya gugusan laut makam saja memiliki lebih dari 100 wilayah astral seperti wilayah matahari ungu. Lebih jauh lagi, wilayah matahari ungu berisi lusinan alam besar. Jika lusinan gugusan di dekatnya berpusat di sekitar alam besar naga terbang ini, tidak mengherankan bahwa kota ini begitu ramai. Ling Yu memimpin jalan, membuat banyak belokan, membawa Xiao Chen ke jalan yang sepi. Jalan ini memiliki lebih sedikit orang yang sangat kontras dengan pemandangan sebelumnya. Wajah Xiao Chen segera berubah serius. Dia terkejut saat mengetahui bahwa setiap kultivator di jalan ini tampaknya memiliki garis keturunan Great Desolate Aeon. Jalan ini dipenuhi dengan garis keturunan 10.000 ras Great Desolate Aeon, yang jarang terlihat. Garis keturunan Azure Dragon di tubuh Xiao Chen tampak bersemangat untuk maju, seolah-olah ingin bersaing. Itu seperti kilas balik ke Great Desolate Aeon, periode berdarah panas ketika 10.000 ras saling bertarung. Ling Yu, tempat yang ingin kau tuju untukku. Ling Yu tersenyum dan berkata, benar sekali. Paman bela diri, hanya orang-orang dengan garis keturunan Great Desolate Aeon yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan di tempat yang akan kubawakan kepadamu. Sedangkan untuk orang biasa, tidak peduli berapa banyak spirit jade yang mereka miliki, mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Rumah lelang ini tidak terbuka untuk umum, tetapi ini adalah rumah lelang berskala tertinggi di alam besar naga terbang. Mari kita masuk dan melihat-lihat dulu, lihat apakah ada kuali kuno yang dilelang. Jika ada, kita akan langsung mendaftar untuk pelelangan. Hanya orang dengan garis keturunan Great Desolate Aeon yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan ini. Tolok ukurnya benar-benar ditetapkan tinggi. Ling Yu menjelaskan, bahkan jika Anda adalah tokoh berdaulat, tanpa garis keturunan Great Desolate Aeon, Anda tidak akan dapat memasuki rumah pelelangan, bahkan jika Anda sangat kaya dengan gunung-gunung spirit jades. Oh, benar. Jika garis keturunan Anda tidak cukup murni atau bermutu cukup tinggi, Anda juga akan diminta untuk pergi. Xiao Chen memikirkannya, lalu bertanya, apa gunanya itu? Tidak banyak orang dengan garis keturunan dari 10.000 ras Great Desolate Aeon.
Lebih jauh lagi, dengan persyaratan kekuatan garis keturunan tidak tipis dan cukup murni, akan ada lebih sedikit orang yang menawar. Bukankah seharusnya pelelangan memiliki kompetisi agar mereka mendapatkan keuntungan paling banyak? Bibir Ling Yu melengkung saat dia menjawab, siapa yang tahu? Kudengar pemilik di balik balai lelang itu punya hubungan dengan keturunan Markis Naga Terbang yang ada di sini. Mungkin pemilik balai lelang itu tidak kekurangan batu giok roh. Namun, bagaimanapun juga, para kultivator dengan garis keturunan Great Desolate Aeon yang cukup murni akan menjadi pewaris sejati sekte atau murid klan bangsawan. Orang-orang ini tidak akan kekurangan batu giok roh. Xiao Chen merasa lebih tertarik sekarang. Dia tersenyum dan berkata, jangan pedulikan itu. Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di ujung jalan, di mana sebuah paviliun kuno yang tidak tinggi maupun indah berdiri. Yang istimewa dari paviliun itu adalah penekanan pada kuno. Selain aura kuno yang dipancarkan paviliun ini, yang memberi tekanan berat pada semua orang, tidak ada yang istimewa darinya. Papan nama di depan paviliun itu bertuliskan 3 kata, Paviliun Naga Terbang. Paviliun Naga Terbang di kota Naga Terbang. Tidak seorang pun akan percaya bahwa paviliun ini tidak ada hubungannya dengan penguasa alam agung Naga Terbang. Ling Yu menunjuk ke papan nama dan berkata, Paman bela diri, ini tempatnya. Beberapa orang berbaris di pintu depan, menunggu untuk masuk. Orang-orang yang ingin masuk harus menjalani pemeriksaan ketat, tes darah untuk memverifikasi kekuatan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka, dan tes lain untuk cahaya Great Desolate Divine Eyes mereka. Tidak, garis keturunan Astral Rock Anda hanya kelas 2. Anda tidak dapat memasuki paviliun naga terbang. Seorang lelaki tua berpakaian hitam di depan paviliun berkata tanpa ampun kepada seorang kultivator muda, lalu mendesaknya untuk segera pergi. Senior, bantu saya di sini. Saya telah membawa cukup banyak spirit jade ke paviliun naga terbang dan ingin membeli alat harta karun yang bagus. Pria tua berpakaian hitam itu menolak untuk mendengarkan bujukan apapun. Dia berkata, jika kamu ingin membeli alat harta karun, ada banyak rumah lelang lain yang dapat kamu pilih di Soaring Dragon City. Kamu tidak perlu melakukannya di Soaring Dragon Pavilion. Dasar orang tua kolot, bisakah kamu berhenti bersikap keras kepala? Aku adalah pewaris sejati sekte peringkat 4 di Fast Sea Cluster. Aku datang karena aku mendengar tentang Soaring Dragon Pavilion. Tidak bisakah kamu setidaknya mengizinkanku masuk untuk melihatnya? Berani sekali. Pria tua berpakaian hitam itu mendengus dingin. Dia dengan lembut meluncurkan serangan telapak tangan dan langsung mengirim apa yang disebut murid sekte peringkat 4 itu terbang. Kehendak jiwa seorang Star Venerate menyebar dari tubuh pria tua itu, sedikit mengejutkan semua orang. Xiao Chen merasa terkejut di dalam hatinya. Pria tua yang mengawasi pintu itu tampak biasa-biasa saja, tetapi dia sebenarnya adalah seorang Star Venerate. Ras Astral Rock berada di peringkat paling belakang di antara 10.000 ras Great Desolate Aeon. Kau hanya memiliki garis keturunan kelas 2, namun kau berani bersikap begitu lancang di depan paviliun naga melonjak. Kau benar-benar bodoh. Enyahlah, teriak lelaki tua itu dengan dingin, dan pemuda itu tidak berani lagi tinggal, menyelinap pergi dengan cepat. Setelah kejadian ini, Xiao Chen menemukan bahwa antrean panjang itu segera memendek sedikit. Ternyata ada banyak orang yang ingin mencoba dan menyelinap melewati pemeriksaan. Orang-orang ini sekarang mundur dengan tergesa-gesa, pergi dengan tenang. Segera, giliran Ling Yu. Dia telah memasuki tempat itu 5 tahun lalu dan tentu saja tidak akan memiliki masalah. Setelah dia dengan mudah lulus ujian, giliran Xiao Chen. Ling Yu menunggu di pintu masuk untuk Xiao Chen. Menurutnya, Xiao Chen tidak akan memiliki masalah lulus ujian. Setelah Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya, Dragon Might yang mengerikan telah menyebabkan darah di tubuh Ling Yu bergetar. Ras naga berada di peringkat 100 teratas dari garis keturunan Great Desolate Aeon. Meskipun Ling Yu merasa bahwa garis keturunan pamannya tidak mungkin menjadi bagian dari naga ilahi 6 warna berdarah murni, itu seharusnya tidak jauh. Selain itu, nilainya harus sangat tinggi. Garis keturunan Xiao Chen pasti setidaknya kelas 5 atau lebih tinggi. Pria tua berpakaian hitam itu melirik Xiao Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, teteskan darahmu. Xiao Chen melihatnya, ada kolam spiritual kecil di depan. Ketika darah menetes ke dalamnya,
itu akan mewujudkan segala macam fenomena misterius. Jika seseorang dari ras naga meneteskan darah mereka ke dalamnya, itu pasti akan mewujudkan citra seekor naga. Itu akan menunjukkan salah satu dari 7 naga ilahi berwarna atau naga sejati dari tingkat yang lebih rendah, seperti naga langit, naga banjir, naga petir, naga melingkar, dan banyak lainnya. Karena garis keturunan menipis, itu hanya bisa disebut garis keturunan naga palsu. Ini akan menghasilkan naga berbentuk aneh. Itu akan tetap menjadi garis keturunan ras naga dalam nama, tetapi pada kenyataannya, itu tidak layak untuk ditunjukkan sama sekali. Xiao Chen melakukan seperti yang diperintahkan, meneteskan darahnya ke kolam spiritual. Boom! Kekuatan naga menyebar, membuat mata semua orang berbinar. Seseorang dari ras naga itu adalah bagian dari 100 terkuat di antara 10.000 ras Great Desolate Aeon. Itu benar-benar luar biasa. Kami bertemu dengan bakat luar biasa yang menantang surga dari Great Desolate 100 Raches. Namun, siapa yang tahu, setelah keterkejutan ringan yang dialami lelaki tua berpakaian hitam itu, dia mengerutkan kening ketika dia melihat gambar di kolam spiritual. Apa-apaan itu? Kulitnya biru dan bentuknya aneh. Itu bukan salah satu dari 6 naga ilahi berwarna atau berbagai naga sejati. Ternyata itu adalah naga palsu. Tidak perlu untuk sisa ujian. Pergi, kau tidak akan bisa memasuki paviliun naga melonjak, kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan acuh tak acuh. Ras naga juga diberi peringkat internal. 3 naga leluhur yang hebat adalah yang terkuat. Namun, garis keturunan naga leluhur sudah punah. Saat ini, garis keturunan naga ilahi berwarna 6 adalah yang terkuat, diikuti oleh naga sejati. Akhirnya, itu adalah naga palsu yang memiliki segala macam bentuk aneh dan garis keturunan yang sangat tipis. Tentu saja, dalam sejarah ras naga, ada beberapa pembudidaya garis keturunan naga palsu yang membalikkan keadaan, menjadi naga surgawi. Namun, sebagian besar pembudidaya garis keturunan naga palsu memiliki nama yang tidak sedap dipandang dalam ras naga yang tidak murni. Mereka juga tidak akan memiliki status apapun di luar. Pria tua berpakaian hitam itu menganggap dirinya sangat berpengetahuan tentang sejarah 10.000 ras Great Desolate Aeon. Dengan satu pandangan, dia memutuskan bahwa Xiao Chen hanyalah naga palsu. Tapi ini adalah Azure Dragon. Ini dulunya adalah yang terkuat dari Seven Colored Divine Dragon. Namun, untuk menyelamatkan ras naga, hampir semua anggota mereka telah tewas dalam pertempuran. Oleh karena itu, mereka telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Saat ini, orang-orang hanya tahu tentang Six Colored Divine Dragon. Garis keturunan ini tak tertandingi, bahkan seorang murid Grave Sea, seperti Ling Yu, tahu itu. Tidak ada seorang pun yang hidup yang pernah mendengar tentang garis keturunan Azure Dragon. Xiao Chen merasa terdiam. Namun, ini tidak apa-apa. Bahkan lelaki tua berpakaian hitam itu tidak dapat mengenali garis keturunan naga Azure. Paling tidak, Xiao Chen dapat menyembunyikan identitasnya untuk beberapa saat lagi. Ling Yu, yang berada di pintu masuk, merasa terkejut. Ini tidak terduga. Dia berteriak, itu tidak mungkin. Senior, Anda pasti telah melakukan kesalahan. Lelaki tua berpakaian hitam itu menjawab dengan serius, orang tua ini telah berinteraksi dengan semua ras 100 desolate besar. Bagaimana saya bisa salah? Xiao Chen melambaikan tangannya dan tersenyum. Jika itu adalah naga palsu, biarlah. Namun, bukankah Tuan Tua memberi saya kesempatan dan memutuskan setelah melihat tingkat garis keturunan saya? Lelaki tua berpakaian hitam itu memikirkannya dan mengangguk. Tidak peduli seberapa tinggi garis keturunan naga palsu, itu tidak ada gunanya. Pergi, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Jika tidak, jangan salahkan orang tua ini karena mengikuti buku-buku. Wosh! Tepat setelah lelaki tua berpakaian hitam itu mengatakan itu, Xiao Chen tersenyum tipis dan diam-diam membuka mata ilahi desolatenya yang agung. Cahaya keemasan yang cemerlang melesat keluar darinya. 2 sinar cahaya yang mengandung kekuatan naga ilahi itu langsung mengenai lelaki tua berpakaian hitam itu, membuatnya lengah dan menyerbu ke dalaman lautan kesadarannya. Lelaki tua berpakaian hitam itu segera merasakan jiwanya bergetar, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu sadar kembali, Xiao Chen telah menarik kembali mata ilahi desolatenya yang agung.
Lelaki tua berpakaian hitam itu menunjukkan ekspresi ngeri saat dia bergumam, bagaimana mungkin, bagaimana kekuatan naga palsu bisa begitu menakutkan. Xiao Chen bertanya dengan lembut, "Senior, bolehkah aku masuk sekarang?" Lelaki tua berpakaian hitam itu masih merasa agak terpesona, ragu, dan bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masuklah, kalau begitu." Ini berjalan seperti yang diharapkan. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengabaikan tatapan orang lain, melewati ambang pintu dengan langkah besar. "Paman bela diri, itu hampir saja. Kupikir kau tidak akan bisa masuk." Ling Yu melepaskan napasnya yang tertahan. Pada saat yang sama, dia juga merasa bingung. Memikirkan bahwa garis keturunan paman bela diri bukanlah naga sejati tetapi naga palsu. Namun, bagaimana dia menyelesaikan ujian itu? Kenyataannya, akan aneh jika tekanan dari naga ilahi terkuat tidak dapat menyelesaikan ujian. Bahkan jika seseorang tidak berpengetahuan dan tidak dapat mengenali naga Azure, kekuatan dan tekanan naga ilahi sangat jelas. Xiao Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya memasuki paviliun naga melonjak. Pemandangan segera berubah. Sementara bagian luar tampak biasa, dekorasi di dalamnya sangat mewah, menghadirkan pemandangan yang mempesona. Dua pelayan wanita yang mengenakan pakaian terbuka yang memperlihatkan bentuk tubuh mereka yang seksi berjalan keluar dan menyapa keduanya. "Paman Guru, saya akan berkeliling dan melihat-lihat dulu." "Baiklah." Dengan para pelayan wanita di sana yang secara khusus melayani mereka, Ling Yu tidak perlu memimpin jalan. Dia juga memiliki hal-hal yang menarik baginya. Xiao Chen bertanya kepada pelayan wanita cantik yang tetap bersamanya, "Apakah ada kuali kuno yang dijual?" "Ada, saya akan membawa Anda ke zona untuk kuali kuno. Itu ada di lantai 3. Pelayan wanita cantik itu tersenyum, memastikan bahwa dia sangat sopan dan bahwa layanannya sangat baik. Setelah tiba di zona kuali kuno, pelayan wanita cantik itu pindah ke samping untuk menunggu, tidak mengganggu Xiao Chen. Karena ini adalah zona kuali kuno, semua yang ditampilkan, tentu saja, adalah kuali kuno. Selain itu, tidak ada batasan. Xiao Chen dapat melihat semua yang dia inginkan, melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tampaknya orang-orang di paviliun naga melonjak sangat yakin dengan keamanan mereka, tidak khawatir tentang siapapun yang berani menimbulkan masalah di sini. Tidak banyak orang di zona kuali kuno. Saat ini, hanya ada Xiao Chen. Ini membuat tempat itu sangat sunyi dan kosong. Area yang populer adalah area untuk pil obat, buku petunjuk rahasia, senjata, peralatan, dan beberapa item legendaris kuno lainnya di lantai 2. Xiao Chen melihat sekeliling, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Matanya tertuju pada kuali kuno tertentu. Itu adalah kuali persegi berkaki 4. Pola kuno diukir di permukaannya, terlihat sangat indah tanpa berlebihan. Kuali pola naga. Xiao Chen merasa terkejut. Tanpa diduga, dia menemukan kuali pola naga asli di tempat ini. Namun, setelah memeriksa aura kuali kuno ini, Xiao Chen menemukan bahwa itu tidak cukup kuno. Ini seharusnya adalah kuali pola naga yang dibuat oleh ras naga dalam ribuan tahun terakhir. Untuk beberapa alasan, itu berakhir di dunia luar. Mungkin itu adalah hadiah untuk seorang kultivator ras naga, dan setelah orang ini tidak lagi membutuhkannya, dia melelangnya, sehingga menghasilkan situasi saat ini. Bagaimanapun, itu bukan benar-benar kuali pola naga puncak. Tuan muda, apakah Anda tertarik dengan kuali pola naga ini? Ini adalah barang asli dari ras naga dan bukan tiruan oleh orang lain. Itu berasal dari tangan seorang tetua ras naga yang merupakan bagian dari eselon atas. Hanya ini saja sudah membuatnya luar biasa. Pelayan cantik itu muncul pada waktu yang tepat dan menjelaskan kepada Xiao Chen dengan suara lembut. Xiao Chen melihat harga penawaran minimum, 500.000 medial grade spirit jades dengan harga pembelian 2 juta medial grade spirit jades. Harga ini cukup adil. Nilai dari Dragon Pattern Cauldron ini seharusnya sekitar 800.000 medial grade spirit jades. Bagaimanapun, itu adalah produk dari Dragon Rache. Namun, harganya sudah sangat mahal. Para Venerate Cloud Sister biasa hanya mampu mengeluarkan sekitar 3 atau 400.000 medial grade spirit jades. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak akan menjual harta dan senjata mereka. Tidak semua orang bisa seperti kuil cahaya mendalam,
memiliki banyak pengikut dan mampu mengeluarkan 8 juta medial grade Spirit Jades untuk ditukar dengan buku petunjuk Mahamaya Abstinence Violation Saber Teknik. Saudaraku, selain dari nilainya, apakah sebuah kuali bagus atau tidak juga tergantung pada siapa yang menggunakannya. Kuali ini benar-benar berharga. Di dalam zona kuali kuno, kuali ini dapat menempati peringkat 3 teratas. Tepat saat Xiao Chen bersiap untuk mengatakan sesuatu, seorang pria berpakaian biru yang tersenyum berjalan mendekat. Saat dia mendekat, ketajamannya tetap tersembunyi. Xiao Chen mengangkat alisnya. Dia adalah seorang pendekar pedang. Bahkan dengan ketajaman pria berpakaian biru yang tersembunyi, Xiao Chen dapat merasakannya. Lebih jauh lagi, ini adalah pendekar pedang yang luar biasa. Ketika pria berpakaian biru itu mendekat, dia tersenyum dan berkata, "Ini seperti pedang di tangan saudara ini."